Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas soal matematika yang kemarin ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baik anak-anak, waktu hari Rabu kemarin kan Ibu sudah membagikan video penjelasan mengenai bagaimana caranya membedakan eh, cara KPK atau FPB dalam soal cerita. Masih ingat? Nah, ciri-ciri untuk menentukan soal cerita itu menggunakan KPK adalah biasanya yang ditanyakannya itu mengenai waktu. Misalnya, seperti nomor satu ini ya. Kita langsung saja bacakan soalnya. Nomor satu, diketahui dua buah kereta api berhenti di stasiun yang sama. Kereta A berhenti setiap 12 jam, kereta B setiap 18 jam. Yang ditanyakannya, jika saat ini kedua kereta berhenti di stasiun yang sama, berapa jam lagi kedua kereta akan berhenti? Nah, ini contoh soal yang KPK ya. Caranya, kalian boleh menggunakan cara yang paling mudah. Kalau Ibu di sini membahas ketiga caranya. Membahas ketiga-tiganya maksudnya ya. Nah, cara yang pertama untuk menentukan KPK adalah tentukan dulu kelipatannya. Kelipatan 12 berapa? Cara menentukannya, 12 aja tambah 12 berapa? 24. 24 tambah 12, 36. 36 tambah 12, 48. 48 tambah 12, 60. 60 tambah 12, 72, dan seterusnya. Jadi kelipatan itu boleh dikatakan seperti perkalian, jadi penjumlahan yang berulang, seperti itu ya. Terus kelipatan 18. Kelipatan 18 itu sama artinya kayak 18 kali 1, 18. 18 kali 2, 36. 18 kali 3, 54. Dan seterusnya ya. Kita hitungnya itu sampai ketemu bilangan yang sama. Jadi di sini udah ketemu kan bilangan yang samanya berapa coba? Bilangan yang samanya itu dari kedua bilangan ini adalah 36. Ya, dua-duanya ada 36. Aduh, nggak rapi. Maaf ya, nggak rapi, ini susah soalnya. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Kemarin Ibu udah lihat di WA pada betul ya, yang menggunakan cara ini betul. Kemudian ada lagi yang pakai cara ini, cara 2, yaitu pohon faktor. Kalau menggunakan pohon faktor dalam menentukan KPK seperti ini. 12. Jadi dari bilangan ini tuh kita bagi dengan bilangan yang terkecil dulu. Dimulai dari bilangan 2 ya. 12 bagi 2 bisa? Bisa, yaitu 6. 6 bagi 2 berapa? 3. 3 udah ya, kalau 3 kan dibagi 3 1, jadi udah sampai sini. Lalu yang 18 ini, 18 bagi 2 dulu berapa? 9. 9 karena gak bisa dibagi 2, jadi langsung dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi udah ya, kayak seperti ini pohon faktornya. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2 kali, jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Lalu faktorisasi dari 18. Di sini kan ada 2 kali 3 kali 3. Karena 3-nya ada 2, jadi sama artinya kayak 2 kali 3 pangkat 2. Jadi sudah ditemukan KPK dari 12 dan 18 adalah, nah ini nih, ini yang mungkin ada beberapa yang masih bingung, masih suka kebalik antara KPK dan FPB dengan cara pohon faktor ini. Kalau untuk menentukan KPK dengan pohon faktor ini, caranya kita
kita masukkan bilangan yang sama tapi pangkatnya yang paling banyak. Kayak gini, ini kan dari kedua bilangan ini dua-duanya ada 2 dan 3, tapi di sini yang pangkat terbesarnya itu adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya. Lalu yang 3 ini kan sama-sama ada bilangan yang sama 3 ini. Tapi karena ini pangkatnya paling banyak, jadi yang 3 pangkat 2 ini termasuk KPK. Jadi KPK dari 12 dan 18 di sini adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sebentar. Ini agak susah soalnya. Jadi maaf aja kalau misalnya enggak rapih ya. Ya, udah kayak gini. Bentar. Nah, kayak gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Artinya 2 kali 2, 4 kan. Terus 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. 3-nya ada 2, bukan 3 kali 2 ya. Tapi artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 4 kali 9 sama dengan 36. Sama ya hasilnya dengan yang cara yang pertama ini. 36 sama kan? Oke, sekarang yang cara ketiga. Kalau kalian ada yang mengerjakan dengan cara seperti ini, yang betul seperti ini ya. Kalau misalnya ada yang salah, perbaiki lagi. Nih, sama ini juga dibagi dengan bilangan yang terkecil dulu. Seperti itu. 12 dibagi 2 dulu. Jadi dua-duanya dibagi 2 dulu ya. 12 dibagi 2, 6. 18 bagi 2 bisa 9. 6 bagi 2 dulu bisa. Kalau bisa tulis di sini 3. Kalau 9 bagi 2, kalau nggak bisa, tulis lagi 9 di sini ya. Bukannya jadi 4,5, jadinya susah kalau ngitungnya kalau ada koma-koma. Kalau nggak bisa dibagi, tulis lagi bilangannya, turunin. Ya. Terus ini, 3. 3 kan nggak bisa dibagi 2 ya. 9 juga nggak bisa. Jadi langsung dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Nah, tinggal 3 ini nih. 3 bagi 3 lagi, 1. Sampai hasilnya 1 gini. Kemudian, kalau dengan menggunakan tabel gini, KPK-nya itu adalah bilangan, adalah semua bilangan ini, semua faktor, disebutnya semua faktor dari kedua bilangan ini ya. Jadi ada 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Jadi 4 kali 9, 36. Sama aja kayak tadi. Jadi kedua kereta berhenti bersama-sama 36 jam lagi. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 2. Udah paham belum sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang nomor 2. Diketahui Randy mempunyai 60 kelereng putih dan 75 kelereng hijau. Kelereng-kelereng itu akan disimpan dalam kaleng dengan jumlah yang sama. Nah, ini ada kata kunci jumlah yang sama. Kemarin sudah dibahas di video pembahasan ya, bahwa ciri-ciri FPB itu dalam soal cerita ada kata jumlah yang sama. Yang ditanyakannya, berapa jumlah kaleng yang diperlukan untuk menyimpan kelereng tersebut? Jelas ini menggunakan cara yang FPB. Cara yang pertama, tentukan dulu faktornya. Faktor 60 dan 75. Nah, caranya begini. Faktor itu kan pembagi ya. 60 itu bisa dibagi oleh bilangan berapa aja. Nah, itu maksudnya faktor. Jadi 60 dibagi 1 bisa? Bisa. 60 bagi 1 ini hasilnya 60. Simpen di belakang. Tuh. 60 bisa dibagi 2?
bisa hasilnya berapa? Simpan paling sini nih, simpannya di sini ya, 30. Jadi 2 kali 30 kan 60 ya. Terus 60 bagi 3 berapa? 20. Terus 4, 60 bagi 4 berapa? 15. 60 bagi 5, 60 bagi 5, 12. Ya, betul? Betul ya. Terus 60 bagi 6 sama dengan 10. Jadilah seperti ini ya. Lalu yang faktor 75 bisa dibagi oleh 1, bisa, hasilnya 75. Simpan di akhir dulu, paling akhir. Kemudian 75 bisa dibagi 2, nggak bisa. 75 bagi 3 bisa? Bisa. Karena di belakangnya itu kan, ini 5 ya. 5 itu kan maksudnya ganjil. Kalau ganjil bisa dibagi dengan yang ganjil lagi. 3 kan ganjil juga bilangannya ya. 75 bagi 3 sama dengan 25 ya. Lalu 75 dibagi 5 sama dengan 15. Nah, kalau misalnya yang belum hafal perkalian atau pembagian memang agak sulit, makanya harus hafal dulu. Minimal sampai 10 aja dulu ya, sampai 100. 10 kali 10, 100. 100 bagi 10, 10. Nah, minimal udah hafal sampai situ. Jadi, FPB-nya itu berapa? FPB-nya itu, untuk menentukan FPB, kita cari tahu dulu bilangan yang sama, tapi yang paling besar. Di sini bilangan yang samanya itu berapa? 1 sama, terus 3 sama, 5 juga sama ada, 15 juga ada. Nah, udah ada lagi ya. Karena 15 bilangan yang sama yang paling terbesar, itulah FPB-nya, yaitu 15. Ya. Cara kedua, yaitu dengan pohon faktor. Pohon faktor 60. 60 dibagi 2 berapa? 30. 30 masih bisa dibagi 2, yaitu 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi membaginya itu berurutan dari bilangan yang terkecil dulu. Lalu yang 75. 75 dibagi 3 berapa? 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Lalu kita tentukan faktorisasi dari 12. Maaf, bukan 12, ini harusnya 60. Soalnya ini bikinnya copy paste, jadi belum keedit, maaf ya. Faktorisasi dari 60 itu adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Terus faktorisasi dari 75, karena itu ya. Sip, 75 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2, karena 5-nya ada 2. Lalu FPB-nya berapa? FPB-nya itu kita cari bilangan yang sama, tapi pangkatnya yang terkecil. Di sini bilangan yang sama berapa? 3. 3 sama 3. Tulis 3 ya, 1 aja tulisnya. 3 dikali, nah. 5 sama 5 sama, bilangannya sama 5. Cuma yang di bawah pangkat 2. Gak usah ditulis yang pangkat-pangkat mah, kalau FPB mah. Jadi tanpa pangkat. Ya. Cari bilangan yang sama aja. Jadi berapa? 3 kali 5 sama dengan 15. Oke? Paham lah. Anak kelas 4 amat pinter-pinter kan? Oke, sekarang cara yang ketiga. Ada juga, kalau misalnya yang mengerjakannya cara ketiga aja, nggak apa-apa. Kalau menurut kalian ini yang paling mudah, ya. Caranya kayak gini. 60 dan 75 dibuat kotak-kotak dulu ya. Kayak gini. 60 bagi 2, 30. 75 bagi 2. Karena gak bisa, tulis lagi 75 ya. Lalu 30 bagi 2, 15. 75 bagi 2, karena gak bisa, tulis lagi ya, tulis lagi 75. Kemudian 15 sama 75 karena gak bisa dibagi 2, kita langsung tulis 3. 15 bagi 3, 5. 75 bagi 3, 25.
Lalu 5 bagi 5, langsung aja ini ya, karena dua-duanya bisa dibagi 5, jadi tulis 5. 5 bagi 5, 1, 25 bagi 5, 5. Terus ini masih ada 5 nih. 5 bagi 5, 1. Di sini tuh 1 ya. Cuma nggak ketulis karena udah habis ini maksudnya. Ya, jadi FPB-nya itu adalah kita cari faktor yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Yang bisa dibagi oleh 60 dan 75 adalah, kita cek satu-satu nih. Kalau dibagi 2, 75 kalian nggak bisa. Coba kalau 75 sama 30 dibagi 2, bisa nggak? Tetap nggak bisa. Tapi kalau 15 sama 75 dibagi 3, bisa. Berarti ini nih, faktor 3 bisa. Lalu 15 bagi, lalu ini nih, 5 bagi 5 bisa. 25 bagi 5 bisa. Jadi, sama ini, faktor ini ya. Jadi FPB-nya itu adalah 3 kali 5, sama dengan 15, gitu. Kalau FPB-nya, cari faktor bilangan yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Kalau cari KPK-nya, kalikan aja semua ini nih. Kalikan semua faktor ini ya. Kalau untuk KPK, kalau FPB mah enggak. Ini aja. Bilangan, faktor bilangan yang bisa dibagi oleh keduanya. Jadi jumlah kelereng yang diperlukan adalah 15 butir. Gimana? Udah betul kan jawaban kalian? Kalau masih belum betul, kalian perbaiki lagi, tulis di bawah perbaikan, dan tulis cara yang paling mudah itu yang mana. Boleh cara 1, cara 2, cara 3, bebas ya. Lalu nomor 3. Diketahui telepon di kantor A berdering. Ini tuh bukan bordering, tapi berdering. Berdering setiap 18 menit. Lalu telepon di kantor B berbunyi setiap 30 menit sekali. Tanyakan, pada menit keberapa kedua telepon tersebut berbunyi bersama-sama? Penyelesaiannya, kalau ada kata bersama-sama dan bentuk soalnya kayak gini, berapa menit sekali? Ya, berapa menit sekali. Nah, itu menggunakan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Cara yang pertama, kalau kalian menggunakan cara ini, caranya kayak gini. 18 dan 30 benar ya. Kelipatan 18 adalah 18, 36, 54, 72, 90, dan seterusnya. Lalu 30, 30, 60, 90, 120, dan seterusnya. Lalu KPK dari 18 dan 30 adalah cari bilangan yang sama. Bilangan yang sama di sini yang mana? Ini 90. 90 ya. Jadi KPK-nya adalah 90. Cara kedua juga sama, kita buat pohon faktor. 18 bagi 2, 9, 9 bagi 3, 3. Lalu yang 30-nya, 30 bagi 2, 15, 15 bagi 3, 5. Dah, 5 bagi 5, 1 kan. Faktorisasi 18-nya, 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi dari 30, 2 kali 3 kali 5. Jadi KPK-nya adalah, cari bilangan yang sama. Bilangan yang samanya ini 2, tulis 2, dikali. Terus ini 3 sama ya, tulis 3. Tapi 3-nya yang mana? Ambil pangkatnya yang terbesar, yaitu ini. 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi 2 kali 9, 3 pangkat 2 kan 9 ya. 3 kali 3, 9. Kali 5, 18 kali 5, 90. Sama kayak tadi ya. Tuh, 90. Sekarang cara ketiga. 18 sama 30 dibagi 2. Bisa ya. 18 bagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. Lalu 22 ini dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Sekarang dibagi 3 dulu. 3 bagi 3, 1. Yang ini 5 bagi 3 karena gak bisa, tulis lagi 5.
Tinggal 5 nih, 5 bagi 5, 1 ya, udah habis. Jadi KPK dari 18 dan 30 adalah ini, kalikan saja semuanya, semua ini ya, semua faktor bilangan ini. Ya ini, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, sama dengan 2 kali 9 kali 5, sama dengan 90. Jadi kedua telepon berbunyi bersama-sama lagi pada menit ke-90. Oke, betul ya. Kalau salah perbaiki. Sekarang satu lagi, nomor 4. Diketahui Salma merangkai bunga untuk dijual lagi. Ia memiliki persediaan 90 tangkai bunga mawar dan 54 tangkai tulip. Kedua jenis bunga dirangkai dengan kombinasi jumlah yang sama. Ini kata kuncinya ada di sini, jumlah yang sama. Ditanyakannya, berapa rangkaian bunga yang dapat dibuat Salma? Penyelesaiannya tentu menggunakan FPB ya, kalau ada jumlah yang sama. Cara yang pertama, faktor 18. 18 itu bisa dibagi oleh 1, hasilnya 18. 18 bagi 2, 9. 18 bagi 3, 6. Ya. Terus faktor 54 adalah 1 dikali 54. 2. 54 bagi 2 bisa hasilnya 27. 54 bagi 3 hasilnya 18. 54 bagi 6 sama dengan 9. FPB-nya kita cari bilangan yang sama, tapi yang terbesarnya. Ini sama. Tapi yang terbesar ini. Ini. FPB-nya adalah 18. Kemudian cara kedua, pohon faktor. 90 bagi 2, 45. 45 bagi 3, 15. 15 bagi 3, 5. Lalu yang 54 bagi 2, 27, 27 bagi 3, 9, 9 bagi 3, 3, 3 bagi 3 habis ya, 1. Jadi faktorisasi dari 90 itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Maaf, ini salah ketik. Ya. Lalu faktorisasi dari 54 adalah 2 kali 3 pangkat 3. Ya. Lalu FPB dari 90 dan 54 adalah kita cari bilangan yang sama tapi pangkatnya terkecil. Ya. 2 sama-sama ada, tulis 2 dikali 3-nya yang mana? 3-nya cari, tulis yang pangkatnya yang terkecil. Ini kan pangkatnya 2, ini pangkatnya 3. Jadi ambil yang ini. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Mohon maaf ini salah. Ini mah bekas yang soal yang tadi nomor 3 ya, belum dihapus. Jadi 2 kali 9 sama dengan 18 ya. Yang ini salah. Soalnya ibunya copy paste tadi, jadi belum keedit. Kemudian ada lagi yang cara ketiga. Kalau menggunakan cara ketiga buat tabel seperti ini, 90 bagi 2, 45, 54 bagi 2, 27. Artinya dua bilangan ini bisa ya dibagi 2. Lalu 45 dibagi 3, 15, 27 bagi 3, 9. Ini juga bisa dibagi oleh keduanya. Lalu 15 bagi 3, 5, 9 bagi 3, 3. Ini juga bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Kemudian 5 sama 3, dibagi 3 dulu, 1. Ini 5 turunin lagi kalau nggak bisa. Lalu 5 bagi 5, 1 ya. Jadi
FPB-nya dari 90 dan 54 adalah ini. 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi, jumlah rangkaian bunga yang dapat dibuat Salma adalah 18 tangkai. Ya, jadi itulah pembahasan matematika yang kemarin. Kalian boleh menggunakan cara yang mana, cara yang pertama, cara kedua, atau cara ketiga, terserah. Yang penting yang menurut kalian lebih mudah yang mana, ya. Ibu ajarkan semua cara ini supaya kalian tahu aja, dan karena materi kelas 4 ini adalah dasar, jadi kalian harus tahu dulu semuanya, harus tahu dulu dasarnya. Dan yang paling penting kalian harus hafalin dulu perkaliannya, perkalian dan pembagiannya harus sudah hafal, ya. Itu saja dari Ibu. Ya, ini mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.